Nyalain lampunya. Sedikit lagi. Nyalain lampu aja nggak sih? Takut kenapa-napa Kak Denny itu. Nyalain lampunya. Dia malah itu. Ruth, kita boleh samperin nggak? Aku takut kenapa-napa. Jangan. Hei. Ayo. Itu Kenapa, siapa? Jadi Ada sosok lagi yang datang. ada sosok yang datang, Ada lebih dari satu sosok saat ini. tapi saat ini dia udah menghilang. Jadi sosok wanita yang tadi kita temuin di awal, bahkan di pohon tadi ini sempat saya kunci, dan tiba-tiba di balik semak-semak itu muncul, oh Mas Numan, Kenapa muncul sosok laki-laki dengan bulu yang hitam lebat, tapi dia mempunyai tanduknya, tapi tidak, tanduknya itu sangat kecil di kepala dia. Pada saat dia kayak kayak beginiin badan saya, mendorong badan Kak Den sehingga tadi Kak Den sempat terjatuh juga. ya tiba-tiba dia kayak membawa sosok wanita itu hilang. Oke, dan tadi bayangan hitam yang Rudy sempat lihat itu adalah mungkin jelmaan dari yang coba menyelamatkan sosok perempuan itu. Jadi Kalau yang saya tangkap, sosok itu adalah sosok pasangannya. Yang saya tangkap ya, yang saya lihat kenapa dia bisa saya bilang sebagai pasangannya. kenapa? Pada saat saya sudah mulai mengunci nih sosok wanita, tiba-tiba itu sosok laki-laki itu datang di belakang semak-semak itu, dan dia melepas kunci saya, dan dia langsung bawa. Dan entah sekarang sosoknya di mana. Kita jadi buntu di sini. Karena jujur ini menjadi malah sebuah teka-teki besar buat kita. Mulai dari pertama kali kita menginjakan kaki ke tempat ini, kita ketemu sosok-sosok yang entah mengapa terus berusaha menghilang. Betul banget, betul. Aku nggak ngerti nih, apakah antar sosok ini saling bekerja sama untuk menutupi sesuatu? Jadi kalau yang saya tangkap adalah sosok wanita yang tadi kita temui yang dengan pakaian putih itu adalah sosok yang negatif, Tasya. Kenapa saya bisa bilang sosok negatif? Saya sempat mendapatkan sesuatu residunya dengan hawanya dia, dengan tadi kamu sempat menanyakan soal bunyi anak ayam ya? Oh iya, betul. Anak ayam. Suara anak ayam. Makhluk itu, yang saya tangkap adalah dia suka mengganggu dengan bunyinya kayak gitu, Tasya. Kayak pitik bunyi. Nah, itu pun juga dialami sama penduduk-penduduk yang dekat sini, apalagi pegawai yang ada di sini. Dia memang energinya ini buruk. Dia mengganggu orang-orang, dari dia mengelabui kita, dari cara dia meledek kita. Ini memang sosok yang menyebalkan, negatif. Dan dulu memang dia suka mengganggu orang-orang itu. Orang-orang pekerja-pekerja, orang-orang yang beraktivitas di sini. Dia membunyikan suara-suara aneh yang memancing orang-orang tuh kayak penasaran. Begitu banyak sosok yang kami temui di penelusuran malam ini selalu menghindari kami. Entah mengapa mereka menghindar, bahkan terdapat sosok hitam yang berusaha menyelamatkan wanita yang sedang dihadapi oleh Nanda. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu yang harusnya kami ungkap? Namun terdapat hal aneh, di mana selama penelusuran ini kami sering sekali mendengar suara anak. Perlahan tapi pasti penelusuran kami malam ini mulai mengungkap gangguan-gangguan yang sering terjadi di area ini. Bahkan beberapa tahun lalu setelah penyewaan tempat untuk taksi telah usai, terdapat bus yang menjadikan tempat ini menjadi poolnya pun mengalami banyak gangguan. Di mana security yang memang bekerja di tempat ini sering melihat adanya berbagai sosok di antara bus yang terparkir. Nah kemarin kan sempat dipakai full bis nih sampai berapa bulan doang ya. Kebetulan security-nya di dalam bis tuh malah banyak melihat apa di dalam bis. Memang di sini banyak sekali kesibukan, orang lalu lalang, kemudian ada kendaraan-kendaraan lewat sini. Karena memang sebelumnya ini adalah sebuah pool dari tempat taksi atau moda transportasi. Tapi kalau pohon ini, apa memang dia tempat tinggalnya di sini atau? Tunggu. Kalau yang saya tangkap, makhluk itu bukan tempatnya di sini, si Tasya, makhluk wanita itu. Tapi emang kebetulan aja dia
pada saat kita untuk mendapatkan sosok nenek itu, nah dia posisinya ada di batang pohon ini. Jadi pas banget, jadi pada saat kita melintas dia ngedek kita di atas sini. Ditempatin taksi, waktu itu saya jaga di sini, ya banyak yang aneh-aneh terjadi gitu. Oh, Mas Seni Muhammad. Kenapa kak? Yudi. Kak Den? Coba kamu lihat. Kayaknya itu sosok nenek yang tadi kita temui deh. Dengan posisi sama. Nenek-nenek yang pakai sapu itu kak? Iya. Kami pun berlari untuk mendekati sosok tersebut. Hati-hati. Tunggu, Yudi. Jangan dikunci. Kayaknya dia ini malah mengucapkan salam ke kita. Waalaikumsalam. Dia itu beda dengan sosok nenek yang kita temui di awal. Kali ini kok neneknya beda ya? Beda, Dia iya. kelihatan lebih ramah dan kemudian dia tersenyum lembut sambil mengucapkan salam. Iya, betul. Tapi secara penampilan atau Penampilannya sama banget. Cuma bedanya adalah sosok sosok nenek yang kita temui di awal itu dengan muka bengisnya, muka senyum bengis ya, bukan ya bengis, tapi dia tidak menyapa kita. Sedangkan sosok wanita nenek ini malah menyapa kita. Makanya saya bilang jangan dikunci, biarkan saja dia komunikasi. Memang di area tempat ini sering terlihat adanya nenek berpostur bungkuk yang sedang menyapu. Orang nyapu itu sosoknya ya kayak nenek-nenek gitu, bongkok. Dia bilang, kalau kamu ingin mengetahui tentang saya, ayo monggo silakan ke tempat tinggal saya di dalam sini. ini? Ya. Sebuah bangunan yang cukup besar dan memiliki banyak jendela. Ini, Kita mau masuk? monggo. Budi, Kak, aku ragu masuk Ya. ke sini kak. di situ. Ayo kita ke sana. Lewat mana, lewat mana? Merasa diundang oleh nenek ini, kami pun mencoba mendatangi area tempat nenek ini tinggal selama ini, yaitu di dalam salah satu bangunan di area ini. Dan ini ruangan apa tepatnya? Ini seperti mes. Iya. Dulu ini adalah tempat istirahat. Banyak aktivitas di sini, tapi mereka kebanyakan beristirahat. Itu sosok nenek yang tadi. Di mana? Nek, Kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok nenek tersebut di mana nenek ini sedang berada di area ujung tempat ini. Apa yang sosok ini coba untuk sampaikan sehingga kita diajak ke tempat ini? jadi saat ini nenek ini sedang komunikasi sama Yudi. Nenek ini, dia adalah orang pertama yang punya tanah ini.